Kristen mengelola keuangan, bagaimana keluarga Kristen menikmati keuangan, walaupun sekali lagi saya katakan tadi, uang, harta, itu bisa menjadi pemicu sebuah perselisihan, bahkan pertikaian yang bisa berujung pada perceraian dalam sebuah keluarga. Tapi saya berdoa, saya berharap ketika kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kemudian kita sama-sama mempraktekkan nilai-nilai kerajaan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, saya berdoa, saya berharap uang tidak akan lagi menjadi pemicu terjadinya perselisihan atau pertikaian di dalam rumah tangga setiap kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Ada statement katakan seperti ini, kesetiaan seorang wanita itu teruji saat tidak memiliki uang, tetapi kesetiaan seorang pria teruji saat memiliki banyak uang. Nah, ini dua hal yang berbeda antara pria dan wanita berkaitan dengan uang. Jadi seperti statement ini saya katakan bahwa kesetiaan seorang wanita itu akan teruji ketika keluarganya, keuangannya masih sangat minim. Baru 2 hari yang lalu saya ketemu satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu cerita pada saya tentang seseorang yang saya kenal beberapa waktu yang lalu, dan ternyata 4 tahun yang lalu mereka bercerai, dan alasannya sederhana, istrinya nggak tahan dengan keuangan keluarga mereka yang sangat minim, sehingga akhirnya istrinya menggugat cerai, dan akhirnya menikah dengan seorang duda kaya, dan itu sudah berjalan selama 4 tahun. Dan akhirnya kemarin hamba Tuhan itu cerita bahwa akhirnya sang istri yang meninggalkan suaminya setelah 4 tahun pengen balik lagi. Ternyata memang uang bukan segala-galanya. Dan kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip ini bahwa uang bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu hanyalah Tuhan. Makanya saya juga mau menasehati, mengingatkan sekali lagi, jangan sampai kita terjebak dengan nasihat-nasihat fasik orang dunia. Kan kebenaran kalau ditambahi tapi, itu kan menjadi pembenaran. Dan di dunia luar ada begitu banyak nasihat tentang keuangan, dan itu sepertinya rohani, tapi itu menyesatkan. Contoh kecil yang seperti saya katakan barusan, uang bukan segala-galanya. Itu betul, itu kebenaran firman Tuhan. Tapi, nah orang nggak stop di bagian pertama, ada tapinya. Tapi segala-galanya butuh uang. Nah ini nasihat sesat menurut saya. Dan masalahnya ada begitu banyak orang Kristen terjebak dengan nasihat seperti ini. Dia pikir inilah kebenaran, padahal ini pembenaran. Kan hukum bahasa Indonesia, kalimat di depan kata tapi itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah di belakang kata tapi. Jadi kalau kita ngomong uang sih bukan segala-galanya, Pak. Iya sih memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Makanya orang ngejar uang. Atau ada nasihat lain katakan gini, uang sih memang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang setengah mati. Nah ini nasihat-nasihat fasik yang harus kita hati-hati. Masanya ada begitu banyak orang Kristen yang saya lihat terjebak dengan nasihat ini. Sepertinya kebenaran, padahal itu penyesatan. Bukan berarti kita nggak perlu uang, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana kita belajar mengelola keuangan. Nah, jadi sekali lagi statement katakan kesetiaan seorang wanita itu teruji pada saat tidak memiliki uang. Tetapi kesetiaan seorang pria teruji saat memiliki banyak uang. Karena ada satu statement katakan gini, pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau punya banyak uang, semua mau dipegang. Nah, jadi inilah perbedaan antara pria dan wanita kalau bicara soal uang. Jadi kalau waktu kita lagi dalam kondisi sulit dalam keuangan, dan istri kita setia sampai hari menemani, wah itu memang wanita yang luar biasa. Dan bagi pria, kalau hari ini kita diberkati dengan kelimpahan materi, dan kita tetap setia dengan pasangan kita,
berarti kesetiaan kita teruji. Nah, tetapi berkaitan dengan hal itu, rasa aman seorang wanita itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama itu kerohanian suaminya, yang kedua hubungan di antara mereka, dan yang ketiga itu keuangan. Nah, makanya di awal tadi saya katakan keuangan itu bisa menjadi pemicu munculnya sebuah perselisihan, bahkan pertikaian, bahkan yang berujung dengan perceraian. Tapi minggu lalu kan kita sudah belajar tidak ada kata cerai bagi pernikahan Kristen. Nah, makanya kita juga harus menang, kita harus mengalami kemerdekaan di dalam area keuangan. Karena sekali lagi, bicara soal keuangan itu bisa menjadi salah satu pemicu terbesar rumah tangga hancur berantakan. Nah, rasa aman wanita itu yang ketiga itu adalah keuangan, tapi ini bukan bicara soal berapa banyak uang, tapi bagaimana keterbukaan suami istri tentang keuangan itu sendiri. Karena ada hal penting di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan katakan seperti ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari, beberapa hal yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Saya mau katakan bahwa kata kunci kebahagiaan sebuah keluarga itu adalah kesatuan dan keterbukaan, berdasarkan dari ayat di dalam kitab Kejadian pasal 2 tadi. Nah, bicara tentang kesatuan roh, jiwa, dan tubuh, di sesi-sesi sebelumnya, saya sudah sampaikan, kesatuan roh itu bisa dibangun ketika suami istri itu berdoa bersama-sama, membangun mesbah bersama-sama. Karena statement yang saya pernah katakan adalah, kita akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Kesatuan roh itu bisa terjadi ketika kita sama-sama berdoa. Kesatuan jiwa itu ketika suami istri diskusi, ngobrol, itu akan membuat mereka saling memahami pikiran, kehendak, dan perasaan masing-masing. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kesatuan tubuh itu terjadi melalui, hubungan seks, hubungan suami istri. Dan itu sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Nah, hal yang kedua yang membuat rumah tangga kita akan tetap bisa bahagia berkaitan dengan keuangan sekali lagi, maka itu bicara tentang keterbukaan dalam segala hal. Karena ayat tadi katakan keduanya telanjang, tetapi mereka tidak malu. Nah, itu bicara tentang keterbukaan di antara suami istri. Nah, termasuk di dalamnya adalah hal keuangan. Karena keuangan ini adalah hal yang sangat sensitif. Nah, makanya pagi hari ini kita akan mau belajar beberapa prinsip keuangan yang harusnya dipraktekkan oleh pasangan suami istri. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan keuangan. Nah, paling tidak ada 3 prinsip keuangan yang harus disepakati oleh pasangan suami istri. Ada 3 prinsip keuangan yang harus dipraktekkan oleh suami istri supaya uang sekali lagi tidak menjadi pemicu perselisihan atau pertikaian di dalam rumah tangga kita. Nah, prinsip yang pertama yaitu setia mengelola, prinsip yang kedua itu setia menerima, dan yang ketiga itu adalah setia memberi. Nah, 3 prinsip ini yang mau kita belajar sama-sama pagi hari ini, supaya kita mengalami keuangan merdeka. Supaya rumah tangga kita mengalami seperti ayat yang saya cantumkan di judul PowerPoint saya tadi, yaitu Yohanes 10 ayat 10, di mana Yesus katakan, aku datang memberikan mereka hidup, dan memberikan hidup di dalam kelimpahan. Nah, nanti di bagian akhir saya akan jelaskan apa itu arti kelimpahan. Karena saya mau katakan, saya bertahun-tahun jadi hamba Tuhan, saya nggak berani khotbah Yohanes 10 ayat 10. Nah, kenapa nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar 3 prinsip keuangan
yang harus disepakati oleh pasangan suami istri. Nah, yang pertama itu adalah setia mengelola. Nah, Roma pasal 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, hal yang harus kita sadari, hal yang harus kita mengerti dan kita pahami, bahwa kita ini hanyalah pengelola, bukan pemilik. Oleh sebab itu, bijak-bijaklah mengelola keuangan keluargamu bersama. Artinya sepakati siapa yang pegang keuangan, hal-hal seperti ini yang perlu didiskusikan. Tapi hal yang pertama yang harus dipegang teguh oleh pasangan suami istri, harus ingat bahwa kita ini hanyalah pengelola, bukan pemilik. Dan ketika kita mengelola bersama-sama keuangan kita, maka kita harus mempunyai rasa aman dan rasa percaya terhadap pasangan. Awal-awal pernikahan, kami pernah mengalami konflik, perselisihan di dalam keuangan, karena tentu di saat-saat awal-awal pernikahan, awal-awal perintisan yang saya katakan tadi, bicara soal materi, soal keuangan itu menjadi hal yang sangat sulit. Nah, apalagi kita lulusan sekolah Alkitab Palembang, kita terbiasa dengan yang namanya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hanya berdasarkan salam Pantekosta dan salam tempel. Nah, sering terjadi konflik karena belum ada rasa aman dan rasa percaya. Makanya ada kalimat yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa sesi saya sebelumnya, bagi pria ini kalimat yang sensitif, jangan sampai diomongin kepada pasanganmu. Ketika kami dapat berkat salam tempel, salam Pantekosta, saya serahkan kepada istri. Ketika 2-3 hari kemudian saya dengan enteng tanya gini, sudah habis? Wah, itu menjadi satu hal yang menyakiti hati istri saya. Dan kami sempat konflik, kami sempat ribut di area keuangan. Dan istri saya ngomong, ya sudah kalau gitu kamu yang pegang keuangan. Dan saya tahu, saya sadar diri, kalau saya yang pegang keuangan, itu akan lebih kacau lagi. Karena saya bisa nggak tahu kemana uang di dompet saya. Nah, makanya kami ngobrol, kami diskusi, kami sepakati, istri saya tetap yang mengelola keuangan. Artinya keuangan dipegang istri saya, dia yang atur semuanya, tapi sebagai respon benar istri saya, nah istri saya buka atau buat yang namanya buku keuangan rumah tangga. Kalau istilah kami buku kehidupan sampai hari ini. Nah, saat ini aja di depan saya istri saya sedang mengisi buku kehidupan. Karena tadi saya temani dia ke pasar, jadi dia harus catat semua berkat yang kami terima dari A, B, C, D, itu dicatat. Terus apa yang dibeli, apa yang dibelanja itu dicatat. Nah, itulah rasa aman dan rasa percaya kami. Artinya 15-17 tahun dalam pernikahan kami aman dalam pengelolaan keuangan. Nah, bicara tentang setia mengelola, kita ini harus benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam mengelola keuangan kita. Karena ingat sekali lagi, kita bukan pemilik yang bisa suka-suka menggunakan uang. Semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, bicara setia mengelola, saya percaya setiap keluarga punya strategi untuk mengelola keuangannya. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Kita harus mempunyai standar keuangan kita itu akan menjadi keuangan yang merdeka, keuangan yang benar-benar sehat pengelolaannya, karena seperti statement di bawah yang saya tulis, keuangan merdeka itu bukan bicara berapa banyak uang kita, tetapi seberapa sehat pengelolaannya. Nah, standar yang baru kami capai hari ini dan selalu kami ajak minimalnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, 10% dari income yang kami dapat itu udah pasti persepuluhan. Sejak muda, bahkan memasuki pernikahan, kami taat dan kami setia untuk selalu mengembalikan 10% persepuluhan. Nah, ketika keuangan kami semakin baik, maka kami menyisihkan lagi 10% untuk benih
benih untuk ditabur. Baik itu untuk orang tua, baik itu untuk menabur untuk teman-teman hamba Tuhan, untuk memberi kepada jemaat. Nah, kami sisihkan 10%. Dan kami berdoa, kami berharap ini akan meningkat. Karena nanti di bagian terakhir saya juga akan jelaskan. Nah, 20-30% itu untuk investasi. Untuk beli rumah kah? Beli kendaraan kah? Atau nabung di tabungan kah? Atau simpan emas? It's okay, silakan. Dan yang 50-60% itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini idealnya Bapak Ibu. Kita harus setia mengelola keuangan kita, bisa sampai alokasi-alokasi seperti ini. Nah, kalau kita sudah mencapai alokasi seperti ini, saya pikir itu sudah oke keuangan kita. Dan keuangan kita nggak akan lagi jadi sumber pemicu terjadinya konflik, perselisihan, pertikaian dalam rumah tangga kita. Nah, makanya untuk mencapai kondisi seperti ini, kita harus benar-benar setia mengelola, penuh pertanggungjawaban. Kita nggak foya-foya, kita nggak suka-suka pakai uang kita. Saya membiasakan dan kami membiasakan kalau mau beli apapun, ya harus berdoa. Mungkin dianggap sepertinya itu terlalu ekstrim, tapi itu adalah sebuah kebenaran yang harus dipraktekkan. Karena ingat sekali lagi, semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Karena dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kita harus kelola dengan bijak. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan, sebelum saya masuk pada prinsip yang kedua, karena ada statement katakan ini, harta atau uang akan menjadi tuan yang jahat, tetapi ia akan menjadi hamba yang baik dan setia. Jadi kalau kita dikuasai oleh uang, wow, rumah tangga kita akan babak belur. Tapi harusnya uang itu menjadi hamba. Artinya kita yang harus mengendalikan kemana uang kita. Bukan kita dikendalikan oleh uang kita. Karena sekali lagi harta atau uang akan dituan yang jahat. Tetapi ia akan menjadi hamba yang baik dan setia. Nah, tentu kalau prinsip yang pertama tadi banyak orang berkata dan berpikir seperti ini, Pak, kami sudah kelola sebaik mungkin, Pak. Tapi tetap aja tuh kurang. Nah, banyak kan keluhan-keluhan seperti ini. Kami udah setia lah, Pak. Kami nggak boros, Pak. Kami nggak foya-foya, Pak. Tapi tetap aja kurang, Pak. Nah, makanya prinsip yang kedua, dan sekali lagi saya mau katakan ya, 3 prinsip ini bukan urut-urutan, bukan satu-satu dilakukan Bapak Ibu. Harusnya 3 prinsip ini dilakukan secara bersamaan. 3 prinsip ini dilakukan secara bersamaan. Yang pertama tadi, kita harus setia mengelola, kita bijak-bijak mengelola keuangan kita bersama suami istri, diskusikan, obrolin untuk mengelola keuangan. Nah, kalau memang kita udah kelola dengan bijak pun, dan rasanya keuangan kita masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, nah makanya prinsip yang kedua juga harus kita praktekkan. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 12, Paulus menegur jemaat di Tesalonika. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, bicara tentang setia menerima, itu bicara tentang kita harus bekerja. Karena firman Tuhan katakan, kalau orang nggak mau bekerja, ya jangan makan. Ya tentu kalau dalam konteks hamba Tuhan, kita bekerja itu adalah kita melayani. Makanya dalam hidup saya, dalam hidup kami mempunyai sebuah prinsip ini. Ketika kami beraktivitas, maka Tuhan akan memberikan fasilitas. Dan itu yang kami nikmati sampai hari ini. Bagian kami adalah melayani sungguh-sungguh. Bagian kami adalah mengerjakan bagian kami, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam pekerjaannya.
Dan Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Nah, tentu kalau bicara secara luas, bukan hanya hamba Tuhan, walaupun saya juga percaya teman-teman hamba Tuhan juga sudah bisa menerima, walaupun mungkin ada sebagian di kalangan teman-teman hamba Tuhan yang mungkin masih belum sependapat atau belum sepaham atau belum sepemikiran kalau hamba Tuhan itu boleh punya pekerjaan sampingan. It's okay, saya tidak mau memperdebatkan area itu, tapi kalau engkau merasa suami istri kau sudah kelola dengan bijak, dengan baik keuanganmu, tapi kok rasanya masih kurang, maka perlu dipikirkan bagaimana caranya kita bisa menerima berkat lebih. Karena sumber berkat itu memang Tuhan, tetapi wadah yang harus kita sediakan itu bagian kita. Nah, makanya wadah itu bicara tentang pekerjaan. Jadi saya sering kasih contoh seperti ini. Kami kan sekarang 10 tahun terakhir bernaung di sebuah gereja dan kami menerima yang namanya PK, persembahan kasih. Jadi saya tidak mengelola seluruh persepuluhan dan persembahan dari jemaat. Semua persepuluhan dan persembahan jemaat itu dikelola oleh bendahara gereja, dan setiap bulan saya yang akan cek, saya akan lihat, dan hanya sekitar 30% itu yang kami pakai untuk kesejahteraan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Ada sekitar hampir 18 atau 20 full time yang kami kasih persembahan kasih, dan itu anggarannya hanya sekitar 30%. Sementara yang lain itu untuk misi, untuk diakonia, untuk pembangunan, dan untuk operasional. Nah, artinya begini, kalau kami hanya hidup berdasarkan persembahan kasih yang kami terima, itu nggak akan pernah cukup. Makanya, prinsip setia menerima, ini kami juga praktek. Kan saya gambarkan gini, kalau dalam rumah kita, kan sumber airnya contoh nih, jelas itu dari PDAM. Sumbernya satu dari PDAM. Tapi bagaimana kami bisa nyaman tinggal di rumah ini, itu kami yang harus taruh di titik-titik mana keran yang harus kami pasang. Nggak mungkin kan, walaupun bisa, kerannya cuma satu aja di depan, bisa nggak? Bisa. Artinya kalau kami mau mandi, ambil air di depan, bawa ke kamar mandi. Nanti istri saya mau masak, dia harus ambil air di depan, bawa ke dapur. Atau dia mau mencuci pakaian, dia ambil air di depan, terus bawa ke tempat cucian. Bisa, tapi itu nggak efisien, nggak efektif, dan itu nggak nyaman. Nah, gimana caranya? Ya di kamar mandi, di dapur, di ruang cuci, wastafel, semua harus ada keran yang dibuka. Nah, begitu jugalah dengan prinsip setia menerima. Sumber berkat kita dari Tuhan. Tapi kita harus jadi orang yang rajin bekerja. Setiap kita itu diberi waktu yang sama, dan kita diberi talenta sesuai dengan kesanggupan, seperti Matius pasal 25. Nah, bagi kami saat ini, kami buka 6 keran. Selain saya melayani di penggembalaan di mana saya bernaung, saya juga melayani 2 perusahaan, anak Tuhan, jemaat. Nah, terus istri saya juga jadi agent asuransi, dia jual Tupperware, dia terima pesanan makanan. Nah, apapun yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang, dan halal tentunya, ya dilakukan dong. Karena sekali lagi setiap kita ini diberi waktu yang sama dan talenta sesuai kesanggupan. Jadi jangan pernah mengeluh kurang dan kurang, padahal kita menyia-nyiakan waktu dengan bermalas-malasan. Kenapa? Karena orang malas itu akan selalu mempunyai alasan, tetapi orang yang rajin akan selalu menemukan jalan keluar. Nah, teman-teman nanti boleh, Bapak Ibu boleh baca di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 22 sampai Amsal 22 ayat 13. Di situ katakan kemalasan itu akan mendatangkan kemiskinan. Dan jangan memakai ayat di dalam Mazmur 127 itu menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan.
bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun. Kan ayat di Mazmur 127 katakan, dia menyediakan berkat pada waktu tidur. Nah, ini ayat banyak disalah mengerti. Kalau gitu ngapain kita kerja? Waktu tidur aja Tuhan berikan berkat, Tuhan sediakan berkatnya. Nah, ayatnya nggak salah. Tuhan sediakan berkat waktu kita tidur. Tapi untuk kita nikmati berkatnya, waktu kita bangun kita harus ambil. Nah, Bapak Ibu pernah tentu ingat kisah bangsa Israel di padang gurun. Selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan dengan yang namanya mana. Kapan mana turun Bapak Ibu? Waktu mereka tidur. Tapi bagaimana caranya mereka bisa makan mana itu? Mereka harus bangun pagi-pagi, mereka harus ambil mana itu. Kalau mereka mau ambil dan mereka makan begitu saja bisa nggak? Bisa, silakan, nggak masalah. Tapi kalau dia mau mengelola lebih untuk dapat menikmati lebih rasa panganan itu, dia harus kelola. Nah, makanya begitulah dengan hidup kita. Kita nggak boleh malas, kita harus rajin bekerja. Makanya juga jangan pakai ayat, wah Tuhan pelihara burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara burung pipit, dia nggak menabur, dia nggak menuai. Tapi burung pipit harus terbang dari sarangnya ke ladang itu sehari 300 sampai 400 kali, dia harus terbang. Kalau dia cuma diam di sarang, ya nggak bakalan makan. Jadi sekali lagi jangan memakai ayat-ayat dengan konteks yang salah untuk membuat kita malas. Terus kita hanya bersungut, mengeluh, kurang, akhirnya berantem, ribut tentang keuangan, karena kurang dan selalu kurang. Makanya harus setia menerima, doa, minta hikmat Tuhan, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah wadah baru untuk menampung berkat Tuhan. Makanya ada statement yang saya katakan ini, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Dari dulu kita sudah kenal yang namanya ora et labora, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau mau menikmati keuangan merdeka, bukan saja engkau harus setia kelola keuanganmu dengan baik, sepakati suami istri, pengeluarannya seperti apa, tapi yang kedua engkau harus setia menerima, engkau berdoa, minta hikmat. Tidak ada satupun alasan bagi kita untuk kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Masalahnya kita mau menyediakan tempatnya untuk menerima berkat Tuhan atau enggak. Jadi ada statement katakan seperti ini, kalau kita lahir miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, nah itu 100% salah kita. Itu artinya kita malas. Bahkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11 ini dikatakan belajar dari semut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi prinsip yang kedua adalah setia menerima. Engkau harus rajin bekerja. Kalau kita hamba Tuhan, engkau harus rajin melayani. Rajin cari jiwa. Walaupun sekali lagi tujuannya bukan serta-merta supaya pundi-pundi kita bertambah. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga secara cepat itu setia memberi. Jadi bukan saja kita harus cakap mengelola keuangan kita, bukan saja kita harus cakap menerima berkat kita dengan kita bekerja, tapi prinsip yang ketiga yang harus dijalani bebarengan itu adalah setia memberi. Ini sikap yang harus dipraktekkan, disepakati suami istri. Karena prinsip ini juga banyak membuat suami istri kadang berantem. Yang satu mau murah hati memberi, yang satu nggak mau memberi. Nah, makanya sekali lagi, kalau engkau mau keluargamu mengalami keuangan merdeka, 3 prinsip ini harus disepakati oleh suami istri dan dipraktekkan sama-sama. Sekali lagi, bukan saja setia mengelola, bukan saja setia menerima, tapi dalam hal memberi. Nah, memberi ini saya bagi dalam 2 hal, yaitu persepuluhan, yaitu pagar sekeliling bagi kita. Karena Maleakhi 3 ayat 10-11 katakan, Tuhan tadi katakan, ujilah aku. Kalau engkau mengembalikan persepuluhan, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit, aku akan mencurahkan berkatku,
Dan aku akan menghalaukan belalang pelahap, pindahan, pengerit, pelompat. Nah, Tuhan akan memagari hidup kita. Tapi tolong please jangan ditambah-tambahin ayat ini. Karena prinsip saya mengajar jemaat, kalau engkau mengembalikan persepuluhan, maka Maleakhi 3 ayat 10-11 akan digenapi. Tapi nggak ada ayat berikutnya ngomong gini, kalau engkau nggak mengembalikan persepuluhan, engkau dikutuk Tuhan. Nggak ada. Saya selalu mengajar jemaat gini, Tuhan akan lebih konsen dan sibuk memberkati jemaat yang mengembalikan persepuluhan daripada dia keisengan menjitakin jemaat yang nggak bayar perpuluhan. Jadi nggak usah takut-takutin jemaat. Kalau lu nggak bayar persepuluhan, hati-hati ya. Ya, walaupun di luar konteks, tapi maksud saya sekalian saya mau ajarin hal ini. Tapi kalau engkau mau hidupmu diberkati, kau mengalami keuangan merdeka, engkau harus taat mengembalikan persepuluhan. Dan seperti yang di awal tadi saya katakan, kami belajar taat sampai hari ini. Mengembalikan persepuluhan. Bahkan di beberapa sesi yang lalu, saya sudah sampaikan bagaimana tahun 2019 ketika bulan November, kami doa puasa biasanya 3 hari, dan kami selalu diajar untuk buat goal setting untuk tahun berikutnya. Saya ingat betul tahun 2019 salah satu goal setting kami berdoa, Tuhan, kami mau persepuluhan kami itu jadi 7 digit. Dan tahun 2020 ternyata pandemi Bapak Ibu. Semua orang ngomong susah, sulit secara ekonomi. Tapi Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Tuhan genapi sejak tahun 2020 sampai hari ini. Persepuluhan kami 7 digit. Walaupun setelah saya pikir-pikir 7 digit itu ternyata juga bukan hidup yang mewah-mewah banget. Makanya saya sering ngobrol sama istri. Kadang kita bingung ya, lihat si A, kok persepuluhannya cuma segitu, kok tongkrongannya bisa mobil mewah ya. Walaupun dulu ini cuma mau cerita, saya berdoa, saya berharap sih setiap Anda yang dengar kebenaran ini, Anda jujur bayar persepuluhan. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan ngajarin jemaat. Apalagi teman-teman hidup benar-benar persepuluhan, ajarin jemaat bayar persepuluhan. Masalahnya Anda bayar persepuluhan ke MD-nya jujur nggak? Karena sejak 22 tahun yang lalu, ketika saya masih di institusi yang lama, kan setiap bulan saya dapat laporan persepuluhan. Walaupun saya pikir waktu itu hidup kami masih sangat sederhana. Jumlah persepuluhan kami 3 besar, 5 besar. Yang kami pikir orang-orang yang harusnya pelayanannya lebih gede dari kami, persepuluhannya lebih besar, tapi kenapa cuma 5 digit? Kami dari dulu sudah 6 digit. Nah, kami belajar jujur dari dulu. Kami mau belajar setia dalam perkara kecil. Nah, jadi saya mendorong Bapak Ibu, engkau belajar jujur, karena bicara persepuluhan ini kan bicara tentang kejujuran dan ketaatan kita. Dan saya mau katakan kalau engkau jujur, engkau mengembalikan persepuluhan itu artinya pagar, tumeterai yang Tuhan berikan pada kita. Jadi betapa pentingnya engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Nah yang kedua itu menabur benih. Seperti di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, benih itu untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Bagaimana kita akan menuai kalau kita nggak pernah menabur? Persepuluhan itu hanyalah sebuah pagar untuk melindungi kita. Tapi untuk kita menuai, kita harus menabur. Makanya kami belajar untuk menabur. Nah, makanya di awal tadi saya katakan, di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, di situ dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang saya katakan tadi, di awal-awal pelayanan sampai mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, saya nggak berani khotbah ayat ini. Karena bagi saya, begitu muncul kata kelimpahan, itu orang akan selalu bicara tentang harta yang banyak. Sehingga rasanya saya minder. Di mana saya mau khotbah tentang kelimpahan. Rumah aja ngontrak. Kan di sesi-sesi sebelumnya saya udah sampaikan, kami ini jadi kontraktor dulu. Kontrak sana, kontrak sini, sampai 11 kali pindah. Walaupun sebagian ya dikasih tumpangan gratis sama jemaat. Motor aja masih pinjem. Sampai hari ini, mobil ya mobil fasilitas gereja dan fasilitas jemaat. Artinya kami nggak punya mobil pribadi, tapi kemana-mana kalau saya butuh,
standby, ada mobil. Nah, saya pikir dulu gimana saya mau ngomong tentang kelimpahan, wong saya nggak punya banyak harta. Tapi sampai satu hari sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya ngerti prinsip hidup dalam kelimpahan, ternyata sejak awal kami tuh hidup dalam kelimpahan. Karena bicara hidup dalam kelimpahan bukan bicara berapa banyak harta kita, tetapi berapa banyak pemberian kita. Nah, saya bersyukur Papa angkat saya, Papa rohani saya, Pendeta Adi Sujoko, dulu nasihati saya seperti ini. Her, nanti kalau kamu udah jadi hamba Tuhan, kalau ada temanmu yang datang, kalau temanmu itu pelayanannya sudah bagus, kamu kasih roti sama teh aja udah cukup itu. Tapi kalau ada temanmu hamba Tuhan yang hidupnya masih pas-pasan susah, kamu harus kasih uang, kasih berkat. Paling enggak ongkos pulang dia kalau mau kasih. Dan dari dulu itu yang kami praktekkan. Dulu kan kalau pelayanan di daerah-daerah di sekeliling Jambi itu memang lagi susah. Kalau zaman sekarang sih sudah beda. Mereka rata-rata punya kebun sawit. Mereka tongkrongannya mobil, udah nggak pernah mampir lagi ke rumah kami. Kalau dulu 20 tahun yang lalu setiap teman-teman dari daerah datang selalu mereka ngomong gini, aduh bro, enak bro ya pelayanan di kota ya. Dalam hati saya lu bilang enak di kota mah semua beli, enak di daerah. Nah, setiap kali mereka datang, saya praktek apa yang Papa rohani saya ajar, Pendeta Adi Sujoko. Beri salam tempel. Nah, sampai hari itu saya ngajarin istri saya, karena istri saya kan bukan dari hamba Tuhan, bukan lulusan sekolah kita maksudnya. Dia taunya kalau kerja itu alangkah enaknya uang tinggal dikasih-kasih. Jadi satu hari ketika saya kasih kode untuk dia, untuk beri uang kepada teman hamba Tuhan yang datang, jadi satu hari dia kasih di tangan saya, dia bilang dan tanpa ngomong, akhirnya saya kasihlah salam tempel kepada teman hamba Tuhan. Masih hidup sampai hari ini teman itu. Dan ketika dia berbalik pamit pulang, istri saya ngomong, lu tahu ini semua uang kita habis. Karena istri saya itu marah gitu. Nah, kita ini sok-sokan, nggak punya uang mau memberi. Aduh, akhirnya saya panggil teman saya. Pantas hari itu saya pikir kok kenapa tebel banget uang yang dikasih istri saya ke tangan saya ini. Ternyata itu 450.000, itu tahun 2000 Bapak Ibu. Itu jumlah yang gede banget, itu uang kami semuanya. Ya tanpa malu-malu saya panggillah teman hamba Tuhan. Bro, kayaknya salah tadi itu. Nah, kita bagi dua lah ya, 250 kamu bawa pulang, 200 untuk kami hidup, nyambung hidup. Nah, kami belajar memberi. Satu peristiwa yang juga saya nggak lupa, dulu ada teman hamba Tuhan dari daerah punya motor 2. Waktu itu kami motor masih pinjam. Kalau mau pelayanan keluar kota, pelayanan kami itu 24 kilo dari kota Jambi waktu itu di sebuah pabrik. Kami masih harus pinjam motor. Nah, hamba Tuhan ini punya 2 motor. Dia motornya rusak, bawa ke Jambi, ke bengkel, datang ke rumah, minta uang 50.000 untuk ongkos servis. Wah, istri saya mencak-mencak waktu itu. Tapi hari ini sih bersyukur istri saya udah ngerti tentang prinsip ini, dan dia lebih berani memberi dibanding saya malah sekarang. Dia bilang waktu itu sama saya, gila kamu ya, kita aja motor masih pinjam, dia motor punya 2, servis kamu yang suruh bayar, suruh minta MD sana. Nah, wah istri saya dulu awal-awal pernikahan, makanya saya katakan tadi kami sempat ribut di masalah keuangan. Tapi ketika kami ngerti prinsip kebenaran firman Tuhan, kami praktek dan sampai hari ini kami gak kekurangan. Dan setelah saya ngerti prinsip kelimpahan itu, maka saya bersyukur ternyata sejak dulu kami itu udah hidup dalam kelimpahan. Karena sekali lagi hidup dalam kelimpahan itu bukan bicara berapa banyak harta kita, tetapi berapa banyak pemberian kita. Maka ada prinsip yang mau saya katakan gini, ketika income bertambah, maka seharusnya pemberian kita yang bertambah, bukan gaya hidup kita yang meningkat. Makanya ada prinsip-prinsip yang saya bangun dalam hidup ini. Standar hidup kami nggak akan pernah naik, bukan berarti kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang meningkat. Tapi kami tahu betul standar hidup kami waktu datang ke Jambi itu cuma bawa 2 tas baju dan numpang di sebuah kamar kos-kosan. Artinya ketika income kami bertambah, maka hal yang pertama kami akan naikkan itu adalah pemberian, bukan gaya hidup kami. Karena apa? Hidup itu murah, tapi gaya hidup itu mahal. Nah, ada satu ilustrasi sebagai terakhir yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, apa sih artinya kelimpahan?
Yang saya katakan bicara tentang hidup dalam kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak harta kita, tapi berapa banyak pemberian kita. Nah, kalau di sini ada 2 gelas yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ini gelas kecil dan ini gelas yang cukup lebih besar. Nah, dan kalau air ini ibaratnya adalah harta, materi. Kalau saya isi di 2 gelas ini, tentu kita akan ngomong yang kaya yang mana? Yang hartanya lebih banyak pasti yang gelasnya lebih banyak kan? Nah, makanya kenapa saya ngomong sama jemaat, saya lebih suka membicarakan kepada jemaat itu kalian bukan orang kaya, tapi orang yang diberkati. Karena orang yang hartanya banyak itu belum tentu hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu walaupun wadahnya kecil, mungkin lebih kecil, tapi inilah namanya kelimpahan. Apakah bisa dilihat? Jadi kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak uang Anda, tapi berapa banyak pemberian Anda. Itulah hidup dalam kelimpahan. Jadi sekali lagi kalau hidup dalam kelimpahan, walaupun ini lebih kecil gelas ini, tapi ketika engkau bisa memberi orang lain, inilah yang namanya hidup dalam kelimpahan. Tapi berapa banyak orang walaupun hartanya sudah banyak, dia selalu merasa kurang. Kurang dan kurang terus. Berantem terus dalam rumah tangga. Selalu kurang dan selalu kurang. Boro-boro mau memberi menjadi berkat bagi orang lain. Tapi hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita mau sama-sama praktek. Kalau engkau mau mengalami keuangan merdeka dalam hidupmu, engkau harus setia mengelola, engkau setia menerima, dan engkau setia memberi. Sehingga kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang diberkati. Jadi sekali lagi, keuangan merdeka bukan bicara tentang berapa banyak uangmu, tetapi berapa sehat pengelolaannya. Hidup dalam kelimpahan bukan bicara tentang berapa banyak uangmu, tapi berapa banyak pemberianmu. Nah, jadi saya percaya ketika suami istri bisa sepakat dalam prinsip ini, maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati. Mungkin mewah, berkelimpahan, dalam materi mungkin enggak. Tapi kita kelimpahan dalam hal pelbagai kebajikan, kata firman Tuhan. Oke, mungkin ini saja hal yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa. Sudah memaparkan kepada kita tentang keuangan yang merdeka. Yang sangat jelas apa yang disampaikan Bapak Heri tentang 3 prinsip pengelolaan dalam keluarga atau dalam hubungan suami istri. 1, setia mengelola, 2, setia menerima, dan 3, setia memberi. Ketiga hal ini sudah dijelaskan begitu apik tadi, dan saya menangkap semuanya dengan bagus. Mungkin teman-teman atau para pendengar ada yang mau bertanya? Dikasih kesempatan untuk bertanya kepada hambanya, nanti hambanya akan menjawab dari materi tentang merdeka dalam keuangan dalam keluarga kita atau dalam pelayanan kita, boleh juga ya, dalam pelayanan, bukan hanya keluarga ya, dalam keluarga atau lebih luas dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya ini seputaran dengan masalah perpuluhan. Ya, kalau di Alkitab kan 1/10 ya. Tapi kan ada juga hamba-hamba Tuhan yang memberi 15, 20 bahkan lebih ya. Saya sangat bersyukur ya. Sampai saat ini saya masih bisa menyisihkan ya. 1/10 saya menjadi 15%. Tapi yang 5% ini saya peruntukkan untuk ada beberapa hamba Tuhan yang secara rutin memang saya bantu karena memang saya perlu bantu dia dalam pelayanan perintisan. Jadi yang mau saya tanya, salah nggak saya perpuluhan saya yang dari 10 jadi 15 saya bagi untuk yang
1/10-nya ke wilayah, dan yang ke 5%-nya ke hamba Tuhan perintisan. Apakah itu harus ke wilayah semua, dan kalau memang saya harus bantu mereka, apakah itu dengan bukan 1/10 tetapi mungkin pemberian kasih ya, seperti itu. Ya, jadi seperti prinsip yang ketiga tadi, kita harus setia memberi. Yang pertama itu udah pasti persepuluhan itu kan hal yang wajib mengembalikan milik Tuhan. Ya, kalau dalam institusi GPDI, ya 10% income yang kita dapat sebagai hamba Tuhan kan kita kembalikan melalui majelis daerah. Ya nggak apa-apa, itu 10%. Nah, tapi yang seperti saya katakan tadi, kita selain 10% persepuluhan, yang kalau di GPDI itu kan harus dikembalikan ke majelis daerah bagi hamba Tuhan, dan ke gereja lokal bagi jemaat. Nah, kita memang harus mengalokasikan, bisa 5% seperti Ibu Debbie, kami 10%, bahkan kami berdoa nanti bisa meningkat. Itu kan benih untuk ditabur, bukan persepuluhan, itu benih untuk ditabur. Kadang ada teman yang datang, seperti Bu Debbie bilang tadi, mereka butuh disupport. Bahkan di dalamnya juga bisa kita mensupport orang tua kita. Terus kita mensupport kalau ada jemaat yang kurang mampu secara finance, secara keuangan, kita bisa beri mereka sembako. Nah, itu prosentasenya tinggal kita. Karena seperti Matius 23 ayat 23 kan Yesus pernah katakan, belas kasihan itu tetap harus dilakukan, tapi persepuluhan jangan diabaikan. Jelaskan ayat itu Matius 23. Jadi dua-duanya harus kita lakukan secara seimbang. Nah, jadi menurut saya nggak salah, Ibu Debbie tetap lakukan kewajiban sebagai hamba Tuhan 10% dan bisa alokasikan 5%, itu sudah hebat untuk memberi rekan-rekan hamba Tuhan yang membutuhkan, atau siapa saja, seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti income Ibu Debbie semakin meningkat, jangan gaya hidup yang meningkat, tapi prosentase pemberiannya itu ditingkatkan lagi, seperti itu. Oke, puji Tuhan. Yang saya tangkap tadi Pak Bu Debbie, dia langsung memotong itu 15% gitu ya. Saya tangkap. Dia memotong 15%, 10 buat wilayah, tapi yang 5% ini tetap dia hitung sebagian dari persepuluhan. Enggak lah, kalau persepuluhan tetap 10% dong. Tetap ya. Ya. Nah, baru saya sepakat dengan Pak Heri tadi, yang 10 tetap 10, yang 5% itu adalah tadi seperti contoh Benih untuk tabur. Benih. Pak Heri tadi berikan contoh 10% untuk tabur. Jadi yang 5% itu benih untuk menabur kepada siapapun. Iya. Pada hamba Tuhan, keluarga, dan teman, ya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi Bapak, Ibu, teman, sahabat yang mendengarkan acara ini, yang ingin mempertanyakan tentang kemerdekaan atau merdeka dalam keuangan, dalam keluarga, atau dalam pelayanan yang lebih luas. Saya persilakan. Atau saya bertanya boleh ya? Boleh. Saya bertanya gini, Pak. Kalau kita kebetulan rata-rata di sini GPD ya, kebetulan ada teman-teman juga yang lain, itu berawal dari rata-rata merintis, Pak ya. Rata-rata ada yang menggantikan pelayanan orang tua kan dan sebagainya, tapi banyak yang merintis. Di awal perintisan itu biasanya itu keuangannya kan terbatas, Pak. Bukan tidak ada terbatas, kadang istilahnya kadang dari pengalaman teman, untuk makan aja dalam tanda petik susah. Untuk makan aja susah gitu ya. Untuk kontrak dan sebagainya. Nah, bisakah kita menerapkan hal seperti ini kalau dalam keuangan kita saja dalam tanda petik masih terbatas lah, saya bilangnya terbatas. Bagaimana cara kita menerapkan 3 prinsip pengelola, menerima, memberi. Sementara yang kita kelola pun itu belum ada atau terbatas banget. Mungkin ya. ada. Bagaimana? Makanya seperti yang saya katakan tadi, 3 prinsip ini harus berjalan bersama-sama. Saya percaya hamba-hamba Tuhan itu sudah mengelola keuangannya itu dengan sangat bijak.
tapi tetap masih kurang, apalagi di perintisan-perintisan yang Iya. jumlah jemaat masih dalam hitungan jari, mereka mengembalikan persepuluhan juga mungkin belum setia. Nah, makanya prinsip yang kedua tadi yang saya katakan tadi ya, karena ini di institusi GPDI, nah saya nggak tahu apakah sebagian Siap. sudah bisa paham bahwa hamba Tuhan boleh seperti Rasul Paulus ada pekerjaan sampingan untuk menambah kebutuhan, untuk biaya kebutuhan hidup mereka. Karena bagi saya gini loh, yang penting jangan sampai kita mengeluh kita kurang, tapi kita nggak ngerjain apa-apa. Jangan malas. Ya mungkin ada yang berprinsip, pokoknya aku nggak mau kerja. Aku pokoknya mau bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya nggak salah juga. Berarti semakin giatlah cari jiwa, semakin giatlah mengembangkan pelayanan. Jadi kalau seperti tadi saya katakan, itu kan untuk umum atau bahkan tuh hamba-hamba Tuhan yang punya pemahaman boleh sambil bekerja, boleh buka beberapa keran. Tapi kalaupun memang kita pengusaha atau kita hamba Tuhan fokus cuma mau satu keran atau pipa yang kita buka, ya jangan pakai pipa yang setengah inch, pakai pipa yang 4 inch. Supaya sumber yang tak terbatas dari Tuhan itu ngalir ke tempat kitanya itu besar. Nah, jadi jangan pernah mengeluh sih intinya. Di dalam hidup kita ini kan kita diberi waktu yang sama, diberi talenta sesuai kesanggupan masing-masing, tapi bagian kita bagaimana mengembangkan talenta itu, mengembangkan pelayanan. Kalau seandainya sekali lagi kita nggak mau kerja, nggak mau cari tambahan dari berkebun mungkin, bercocok tanam, kalau hamba-hamba Tuhan di daerah beternak mungkin, kalau kita nggak mau, kita mau tetap fokus, mau pelayanan kepada jiwa-jiwa, kalau gitu perbesar kapasitasmu. Jangan buang waktumu sia-sia hanya tidur, nunggu, dan mengeluh. Tapi yuk kerja, cari jiwa. Nah. Siap. Oke. Puji Tuhan. Ada lagi mungkin? Masih ada kesempatan untuk bertanya atau bagaimana ini? Jadi kalau nggak bisa buka lebih dari satu keran, pipanya yang dibesarin. Ya. Karena sumbernya nggak terbatas. Ya. Siap. Ya, sebenarnya seperti Pak Heri bilang tadi itu, teman-teman kita di pedesaan lah, atau orang-orang tua kita di pedesaan dulu pun sebenarnya mereka tidak menerapkan full time dalam pelayanan, karena mereka bertani, bercocok tanam, punya ternak, punya babi, punya sapi, punya kambing, punya ayam. Dan itu mereka kelola semuanya itu. Jadi benar tadi Pak Heri bilang tadi, saya banyak mencatat tadi itu, bahwa doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa sombong, betul. Tapi dikombinasikan dua-duanya ya. Ya, yang penting kita jaga sikap hati kita, jangan sampai kita diperhamba oleh uang itu tadi. Siap. Ya Pak. Ya, puji Tuhan, teman-teman, sahabat, teman pendengar atau penonton daripada channel YouTube Pelita 41, saya masih kasih kesempatan bagaimana kita lanjutkan ke ini, atau sudah sampai di sini? Ya, gimana Ibu Anita? Karena sudah jam 11 lewat juga. Ya. Cukup? Ya. Ya, mari Bu Anita, saya menutup atau Bu Anita? Langsung Pak Nixon saja mungkin, Bapak Pendeta Nixon, boleh? Oke, puji Tuhan, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan acara channel YouTube Pelita 41 dalam program sharing firman Tuhan yang sangat diberkati, dan saya diberkati secara pribadi. Saya berharap acara ini juga memberkati banyak orang yang mendengarkan, yang membuka channel ini, dan doakan terus channel YouTube Pelita 41 dalam program-program yang lain yang diberkati Tuhan, dan kita ketemu kembali di acara-acara selanjutnya yang sudah dirancang, yang sudah diagendakan ke depan. Kiranya acara ini dan acara lain, Tuhan Yesus memberkati, sehat dalam pelayanan, sehat dalam pengembalaan, dan sehat dalam keuangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, Tuhan memberkati. Oke, semangat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi.